Pertandingan panas terjadi di Stadion Sigiri Samarinda. Persib Bandung datang sebagai tim tamu, namun langsung mengejutkan tuan rumah Borneo FC. Baru 14 menit laga berjalan, mantan pemain pesut etam Adam Alis berhasil membobol gawang Borneo FC dan membawa Maung Bandung unggul sementara 1-0. Yang membuat momen ini semakin menarik, Adam Alis justru melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Sementara itu, Borneo FC sebenarnya memiliki beberapa peluang emas lewat Koldo Obieta dan Mariano Peralta. Namun hingga babak pertama berakhir, skor tetap bertahan 0-1 untuk keunggulan Persib. Pertanyaannya sekarang, apakah Borneo FC mampu bangkit di babak kedua? Atau justru Persib Bandung akan mengunci kemenangan dan memperkuat posisi mereka di papan atas klasemen? Tonton terus video ini sampai akhir karena kita akan membahas jalannya pertandingan, peluang-peluang berbahaya dari kedua tim, hingga dampaknya terhadap perebutan puncak klasemen Liga 1. Menurut kalian, apakah selebrasi Adam Alis ke gawang mantan klubnya wajar atau seharusnya tidak dilakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian pecinta sepak bola Indonesia, subscribe untuk update berita Liga 1 setiap hari, dan share video ini ke teman kalian sesama fans bola supaya mereka juga tidak ketinggalan kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Pertandingan besar tersaji pada pekan ke-21 Liga 1 Indonesia ketika Borneo FC Samarinda menjamu Persib Bandung di Stadion Sigiri pada Minggu malam 15 Maret 2026. Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu oleh para pecinta sepak bola nasional karena mempertemukan dua tim papan atas yang tengah bersaing ketat di jalur perebutan gelar Liga 1 musim ini. Atmosfer stadion terasa begitu panas sejak sebelum pertandingan dimulai. Ribuan pendukung tuan rumah memenuhi tribun dengan harapan besar melihat pesut etam meraih kemenangan di kandang sendiri. Namun di sisi lain, Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka tahu bahwa laga ini sangat penting dalam menentukan posisi di papan klasemen menjelang jeda pertandingan internasional. Pertandingan ini sendiri sebenarnya merupakan laga tunda di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Penundaan terjadi karena Persib sebelumnya harus mewakili Indonesia di ajang AFC Champions League 2, sehingga jadwal pertandingan mereka di Liga Domestik harus disesuaikan. Karena itu, duel ini menjadi sangat penting bagi kedua tim untuk menyamakan jumlah pertandingan dengan tim-tim lain di kompetisi. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan tempo yang cukup tinggi. Kedua tim terlihat bermain hati-hati pada 10 menit pertama. Borneo FC mencoba menguasai permainan dengan dukungan penuh dari para supporter mereka. Sementara itu, Persib Bandung memilih tampil disiplin dengan organisasi permainan yang rapi, terutama di lini tengah dan pertahanan. Tuan rumah berusaha membangun serangan melalui kombinasi pemain depan mereka. Beberapa pergerakan dari lini serang Borneo FC mencoba menekan pertahanan Persib yang dikawal dengan cukup solid. Namun hingga beberapa menit awal pertandingan, belum ada peluang benar-benar berbahaya yang mampu mengancam gawang tim tamu. Di sisi lain, Persib Bandung tampil cukup tenang dalam menghadapi tekanan dari tuan rumah. Para pemain Maung Bandung tidak terburu-buru dalam membangun serangan. Mereka mencoba memanfaatkan setiap celah yang muncul di pertahanan Borneo FC, terutama melalui permainan bola-bola pendek dari lini tengah. Atmosfer pertandingan semakin terasa menegangkan ketika kedua tim mulai meningkatkan intensitas permainan. Duel-duel di lini tengah berlangsung cukup keras, menunjukkan betapa pentingnya pertandingan ini bagi kedua klub. Para pemain dari kedua tim tampak sangat fokus menjalankan strategi masing-masing. Borneo FC berusaha memanfaatkan kecepatan pemain depan mereka untuk menembus pertahanan Persib. Sementara itu, Persib mengandalkan permainan yang lebih efektif dengan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Sorak-sorai penonton di Stadion Sigiri terus menggema sepanjang pertandingan babak pertama. Setiap kali Borneo FC membangun serangan, para supporter langsung memberikan dukungan penuh dari tribun. Atmosfer tersebut membuat pertandingan terasa semakin dramatis. Namun di balik tekanan yang diberikan oleh tuan rumah, Persib Bandung justru mampu menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tim asuhan mereka tetap bermain dengan disiplin tinggi, menjaga jarak antar pemain, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Pertandingan yang berlangsung sengit keni pun akhirnya menghasilkan momen penting yang mengubah jalannya laga. Sebuah situasi di area pertahanan Borneo FC membuka peluang bagi Persib Bandung untuk mencetak gol pertama dalam pertandingan ini.
Momen tersebut menjadi titik balik dalam babak pertama. Gol yang tercipta tidak hanya memberikan keunggulan bagi Persib Bandung, tetapi juga membuat jalannya pertandingan semakin menarik untuk disaksikan. Hingga babak pertama berakhir, pertandingan antara Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung tetap berlangsung dengan tensi tinggi. Kedua tim saling berusaha menekan, namun keunggulan sementara berada di pihak tim tamu. Dengan skor sementara yang masih tipis, babak kedua dipastikan akan berjalan lebih seru. Borneo FC tentu tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri, sementara Persib Bandung akan berusaha mempertahankan keunggulan mereka, sekaligus mencari peluang untuk menambah gol. Momen yang ditunggu-tunggu dalam pertandingan ini akhirnya terjadi pada menit ke-14. Persib Bandung berhasil memecah kebuntuan dan unggul lebih dulu atas tuan rumah Borneo FC melalui gol yang dicetak oleh gelandang mereka, Adam Alis. Gol tersebut berawal dari situasi yang cukup menegangkan di dalam kotak penalti Borneo FC. Persib Bandung berhasil menciptakan tekanan melalui serangan yang dibangun dari lini tengah. Bola yang sempat diperebutkan oleh beberapa pemain akhirnya jatuh ke area yang berbahaya bagi pertahanan tuan rumah. Dalam situasi kemelut tersebut, Adam Alis menunjukkan insting yang sangat tajam. Ia berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan bola liar yang muncul di depan gawang. Tanpa membuang waktu, gelandang Persib tersebut langsung melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang Borneo FC. Bola meluncur melewati pertahanan yang sudah berusaha menutup ruang tembak. Kiper tuan rumah tidak mampu menghalau bola tersebut dan akhirnya bola bersarang di dalam gawang. Gol pun tercipta dan Persib Bandung berhasil unggul sementara dengan skor 1-0. Gol ini langsung disambut dengan selebrasi dari para pemain Persib Bandung. Mereka berkumpul untuk merayakan gol penting yang berhasil memecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat sejak awal. Namun ada satu hal yang membuat gol ini menjadi semakin menarik. Sosok pencetak gol Adam Alis ternyata memiliki sejarah tersendiri dengan Borneo FC. Ia merupakan mantan pemain klub tersebut sebelum akhirnya bergabung dengan Persib Bandung. Karena itulah gol ini memiliki cerita yang cukup emosional. Seorang mantan pemain berhasil mencetak gol ke gawang tim yang pernah ia bela. Dalam dunia sepak bola, situasi seperti ini selalu menjadi sorotan karena menghadirkan drama tersendiri dalam pertandingan. Menariknya, setelah mencetak gol tersebut, Adam Alis tetap melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya. Ia tidak menahan ekspresi kegembiraannya meskipun gol tersebut tercetak ke gawang mantan klubnya. Momen tersebut tentu langsung menjadi perhatian penonton yang menyaksikan pertandingan. Ada yang menganggap selebrasi tersebut sebagai hal yang wajar dalam sepak bola profesional. Namun tidak sedikit juga yang menilai bahwa seorang pemain seharusnya menunjukkan sikap lebih tenang ketika mencetak gol ke gawang mantan timnya. Terlepas dari kontroversi kecil mengenai selebrasi tersebut, satu hal yang pasti adalah gol Adam Alis memberikan dampak besar dalam jalannya pertandingan. Persib Bandung kini berada dalam posisi unggul, sementara Borneo FC harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Babak pertama pun berlanjut dengan berbagai peluang dari kedua tim. Namun hingga peluit tanda turun minum dibunyikan, skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung berkat gol dari Adam Alis pada menit ke-14. Gol yang dicetak Adam Alis pada menit ke-14 tidak hanya mengubah papan skor dalam pertandingan antara Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung, tetapi juga menghadirkan drama emosional yang langsung menjadi sorotan para penonton. Pasalnya, gelandang Persib tersebut bukanlah sosok asing bagi publik Samarinda. Adam Alis pernah menjadi bagian dari skuad Borneo FC di masa lalu. Ia pernah mengenakan seragam pesut etam dan bermain di hadapan para pendukung yang kini justru menjadi lawannya di lapangan. Oleh karena itu, ketika bola hasil tendangannya masuk ke gawang tuan rumah di Stadion Segiri, momen tersebut terasa sangat emosional. Dalam dunia sepak bola, situasi seorang pemain mencetak gol ke gawang mantan klubnya memang selalu menjadi cerita tersendiri. Ada pemain yang memilih untuk tidak melakukan selebrasi sebagai bentuk penghormatan kepada tim lamanya. Namun ada juga yang tetap merayakan gol tersebut sebagai bentuk profesionalisme dan kebahagiaan bersama tim yang sedang dibelanya saat ini. Dan dalam pertandingan kali ini, Adam Alis memilih untuk merayakan golnya. Begitu bola bersarang di dalam gawang Borneo FC, gelandang Persib tersebut langsung mengekspresikan kegembiraannya. Ia berlari menjauh dari kotak penalti sambil merayakan gol bersama rekan-rekan setimnya. Para pemain Persib kemudian berkumpul untuk melakukan selebrasi, menunjukkan betapa pentingnya gol tersebut bagi tim mereka. Selebrasi itu pun langsung memicu berbagai reaksi dari penonton di stadion. Sebagian supporter tuan rumah tampak kecewa melihat mantan pemain mereka merayakan gol tersebut.
Namun di sisi lain, para pemain Persib justru semakin bersemangat karena berhasil memecah kebuntuan di laga yang berjalan cukup ketat. Momen ini menjadi salah satu titik dramatis dalam pertandingan. Kamera televisi bahkan beberapa kali menyorot ekspresi Adam Alis setelah mencetak gol. Wajahnya menunjukkan campuran antara rasa bangga, fokus, dan semangat untuk terus membantu timnya meraih kemenangan. Bagi Persib Bandung, gol tersebut tentu menjadi suntikan moral yang sangat penting. Mereka datang ke Samarinda untuk menghadapi salah satu tim kuat di Liga 1 Indonesia dan mencetak gol lebih dulu di kandang lawan jelas merupakan keuntungan besar. Sementara bagi Borneo FC, gol dari mantan pemain mereka sendiri menjadi pukulan yang cukup berat. Tuan rumah harus segera bangkit dan mengembalikan fokus permainan agar tidak semakin tertinggal. Namun justru dari sinilah pertandingan menjadi semakin menarik. Setelah gol tersebut tercipta, para pemain Borneo FC terlihat mencoba meningkatkan tempo permainan. Mereka tidak ingin membiarkan Persib mengendalikan pertandingan terlalu lama. Serangan demi serangan mulai dibangun dari berbagai sisi lapangan. Di sisi lain, Persib Bandung juga tidak ingin hanya bertahan setelah unggul. Mereka tetap mencoba bermain agresif ketika memiliki kesempatan untuk menyerang dengan cepat. Para lini tengah berusaha menjaga aliran bola tetap stabil agar tim tamu dapat mengontrol ritme permainan. Gol Adam Alis tidak hanya mengubah skor, tetapi juga mengubah dinamika pertandingan. Borneo FC kini dipaksa bermain lebih menyerang untuk mengejar ketertinggalan, sementara Persib memiliki ruang lebih besar untuk memanfaatkan serangan balik yang cepat. Inilah yang membuat pertandingan semakin seru untuk disaksikan. Bagi para penonton yang menyaksikan laga ini, cerita tentang mantan pemain yang mencetak gol ke gawang klub lamanya selalu menjadi bumbu tambahan yang membuat pertandingan terasa lebih dramatis. Setiap sentuhan bola dari Adam Alis setelah gol tersebut selalu menarik perhatian. Apakah ia akan kembali mencetak gol? Apakah selebrasinya akan semakin memanaskan pertandingan? Sejak awal pertandingan antara Borneo FC Samarinda melawan Persib Bandung di Stadion Sigiri, kedua tim sebenarnya memulai laga dengan pendekatan yang cukup hati-hati. 10 menit pertama pertandingan berlangsung relatif seimbang. Kedua tim tampak masih membaca permainan lawan masing-masing. Baik Borneo FC maupun Persib Bandung berusaha menguasai bola tanpa terburu-buru mengambil risiko besar dalam menyerang. Borneo FC yang bermain di kandang sendiri mencoba memanfaatkan dukungan penuh dari para supporter mereka. Pesut Etam berusaha membangun serangan secara perlahan dari lini tengah, memanfaatkan pergerakan pemain depan mereka yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan duel yang baik. Sementara itu, Persib Bandung tampil cukup disiplin dalam menjaga organisasi permainan. Para pemain Maung Bandung terlihat fokus menjaga posisi agar tidak memberikan ruang terlalu banyak kepada pemain-pemain Borneo FC. Peluang pertama dalam pertandingan akhirnya datang dari tuan rumah pada menit ke-11. Penyerang Borneo FC, Koldo Obieta, berhasil mendapatkan ruang untuk melepaskan tembakan ke arah gawang Persib. Tindakan tersebut cukup berbahaya, namun masih mampu diamankan dengan baik oleh kiper Persib, Teja Paku Alam. Penyelamatan tersebut menjadi sinyal bahwa pertandingan mulai memasuki fase yang lebih terbuka. Tidak lama setelah peluang itu, pertandingan justru mengalami momen penting yang mengubah jalannya laga. Pada menit ke-14, Persib Bandung berhasil mencetak gol melalui Adam Alis dan membuat tim tamu unggul 1-0. Gol tersebut membuat tempo pertandingan meningkat secara signifikan. Borneo FC yang tertinggal segera mencoba merespons. Mereka mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyama kedudukan. Beberapa pergerakan dari lini depan tuan rumah mulai menekan pertahanan Persib. Namun, Persib Bandung juga menunjukkan permainan yang cukup efektif. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mencoba memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang dengan cepat. Salah satu peluang berbahaya bagi Persib datang pada menit ke-18. Pemain mereka, Berguinho, berhasil melakukan pergerakan yang cukup baik dan menembus lini pertahanan Borneo FC. Sayangnya, tendakan yang ia lepaskan justru melambung di atas mistar gawang Persib. Peluang tersebut gagal dimanfaatkan menjadi gol tambahan bagi tim tamu. Pertandingan semakin menarik ketika Borneo FC hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Koldo Obieta kembali mendapatkan kesempatan emas setelah menerima umpan dari Mariano Peralta di depan gawang.
Namun, tendakan yang dilepaskan oleh Obieta hanya melenceng tipis di samping gawang Persib. Peluang tersebut membuat para supporter tuan rumah sempat berdiri dari kursi mereka karena mengira bola akan masuk ke gawang. Borneo FC terus mencoba menekan pertahanan Persib. Pada menit ke-26, Persib mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas yang dieksekusi oleh Frans Putros. Tendangan bebas tersebut cukup berbahaya, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Borneo FC yang melakukan penyelamatan penting untuk menjaga timnya tetap dalam pertandingan. Memasuki pertengahan babak pertama, pertandingan berlangsung semakin sengit. Kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang demi peluang. Persib hampir menambah keunggulan pada menit ke-32 ketika William Barros mendapatkan bola lepas dari tangkapan kiper Borneo FC. Namun sayangnya, tendakan yang ia lepaskan tidak mengarah ke gawang. Menjelang akhir babak pertama, Borneo FC kembali mendapatkan kesempatan emas. Pada menit ke-43, sundulan dari Mariano Peralta hampir saja menyamakan skor. Namun bola hanya melambung tipis di atas mistar gawang Persib. Peluang tersebut menjadi salah satu kesempatan terbaik bagi Borneo FC di babak pertama. Sayangnya hingga wasit meniup peluit tanda turun minum, skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan tipis bagi tim tamu, namun pertandingan masih sangat terbuka untuk kedua tim. Babak kedua dipastikan akan berlangsung lebih panas karena Borneo FC harus mengejar ketertinggalan di hadapan pendukung mereka sendiri. Semua pertanyaan itu membuat suasana pertandingan semakin menegangkan hingga babak pertama terus berjalan. Setelah gol pembuka yang dicetak oleh Adam Alis membawa Persib Bandung unggul sementara, jalannya pertandingan antara Persib dan Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri semakin memanas. Kedua tim tidak mengendurkan tempo permainan. Justru setelah gol tersebut, pertandingan berubah menjadi lebih terbuka dengan berbagai peluang yang tercipta dari kedua sisi. Persib yang sudah unggul tampak semakin percaya diri dalam membangun serangan. Mereka mencoba memanfaatkan ruang yang mulai terbuka di pertahanan Borneo FC. Tim tamu terlihat lebih berani memainkan bola ke depan, memanfaatkan kecepatan dan kreativitas para pemain lini serang mereka. Salah satu peluang emas Persib datang pada menit ke-18 melalui pemain sayap mereka, Berguinho. Dalam sebuah serangan cepat, Berguinho berhasil melakukan pergerakan yang sangat tajam dari sisi lapangan. Ia mampu menembus lini pertahanan Borneo FC dan menciptakan ruang tembak yang cukup terbuka di depan gawang. Para penonton di stadion sempat menahan nafas ketika Berguinho melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Namun sayangnya bagi Persib, bola hasil tendangannya justru melambung di atas mistar gawang. Peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan untuk menggandakan keunggulan tim tamu. Setelah peluang tersebut, giliran Borneo FC yang memberikan ancaman serius ke pertahanan Persib. Tuan rumah tidak ingin terlalu lama berada dalam tekanan. Mereka segera merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-21, penyerang Borneo FC Koldo Obieta hampir saja menyamakan kedudukan. Peluang tersebut tercipta berkat kerjasama yang baik antara Obieta dengan rekan setimnya Mariano Peralta. Peralta berhasil mengirimkan umpan yang sangat matang ke area depan gawang Persib. Obieta yang berdiri bebas langsung menyambut bola tersebut dengan sebuah tendangan cepat. Bola meluncur deras ke arah gawang, namun hanya melebar tipis di sisi gawang. Peluang itu membuat para supporter Borneo FC sempat bersorak karena mengira bola akan masuk ke gawang. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Persib Bandung. Pertandingan kemudian berjalan semakin intens. Kedua tim terus saling menyerang tanpa memberikan kesempatan bagi lawan untuk menguasai permainan terlalu lama. Pada menit ke-26, Persib kembali mendapatkan kesempatan melalui situasi bola mati. Gelandang mereka, Frans Putros, mendapatkan peluang melalui tendangan bebas yang cukup menjanjikan di dekat kotak penalti. Putros melepaskan tendangan yang cukup keras dan terarah ke gawang Borneo FC. Bola sempat membuat kiper tuan rumah bekerja keras untuk melakukan penyelamatan penting. Aksi tersebut berhasil mencegah Persib menambah keunggulan. Borneo FC tidak tinggal diam. Mereka terus mencoba memanfaatkan setiap peluang yang muncul. Serangan demi serangan dibangun melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan pergerakan pemain depan yang cukup aktif. Memasuki menit ke-32, Persib hampir saja menggandakan keunggulan mereka. Situasi berawal dari bola yang sempat terlepas dari tangkapan kiper Borneo FC. Penyerang Persib, William Barros, berada di posisi yang cukup menguntungkan untuk memanfaatkan bola tersebut.
Baros langsung melepaskan tendangan ke arah gawang yang sudah sedikit terbuka. Namun sayangnya bagi Persib, tendangan tersebut tidak mengarah tepat ke gawang dan peluang emas itu pun terbuang sia-sia. Menjelang akhir babak pertama, Borneo FC kembali mendapatkan kesempatan emas untuk menyamakan skor. Pada menit ke-43, Mariano Peralta berhasil memenangkan duel udara di dalam kotak penalti Persib. Sundulan yang ia lepaskan sebenarnya sudah mengarah ke gawang, namun bola hanya melambung tipis di atas mistar gawang. Peluang tersebut menjadi salah satu kesempatan terbaik bagi Borneo FC sepanjang babak pertama. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung. Babak pertama pun berakhir dengan drama peluang yang silih berganti dari kedua tim. Dengan skor sementara 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung, babak kedua pertandingan melawan Borneo FC Samarinda dipastikan akan berlangsung semakin panas. Kedua tim memiliki kepentingan besar dalam pertandingan ini, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk bermain santai. Bagi Borneo FC, tertinggal di kandang sendiri tentu menjadi situasi yang tidak ideal. Bermain di hadapan ribuan pendukung setia di Stadion Segiri, mereka tentu tidak ingin kehilangan poin begitu saja. Karena itu, banyak yang memperkirakan bahwa Pesut Etam akan tampil jauh lebih agresif di babak kedua. Pelatih Borneo FC kemungkinan akan menginstruksikan para pemainnya untuk meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua mulai. Lini depan Borneo FC yang dihuni oleh Koldo Obieta dan Mariano Peralta diperkirakan akan menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Persib Bandung. Kedua pemain tersebut sudah beberapa kali menciptakan peluang berbahaya di babak pertama. Selain itu, dukungan dari lini tengah juga akan sangat penting bagi tuan rumah. Mereka harus mampu mengalirkan bola dengan cepat ke lini depan agar tekanan terhadap pertahanan Persib bisa terus terjaga. Di sisi lain, Persib Bandung juga tidak akan tinggal diam. Meski unggul sementara, mereka tidak bisa terlalu fokus bertahan karena Borneo FC memiliki potensi besar untuk mencetak gol kapan saja. Persib kemungkinan akan mengandalkan strategi permainan yang lebih seimbang. Mereka bisa saja memperkuat lini tengah untuk menjaga penguasaan bola, sekaligus memanfaatkan serangan balik cepat ketika Borneo FC terlalu maju menyerang. Beberapa pemain Persib yang memiliki kemampuan menyerang akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Borneo FC. Salah satunya tentu saja Adam Alis, yang sudah mencetak gol pembuka dalam pertandingan ini. Selain itu, lini serang Persib juga memiliki pemain yang mampu menciptakan peluang kapan saja. Penyerang mereka, Andre Ujang, beberapa kali terlihat aktif mencari ruang di pertahanan lawan. Jika Borneo FC terlalu fokus menyerang tanpa memperhatikan keseimbangan pertahanan, Persib bisa saja memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol tambahan melalui serangan balik cepat. Situasi ini membuat babak kedua diprediksi akan berlangsung dengan tempo yang lebih tinggi dibandingkan babak pertama. Borneo FC harus mengejar ketertinggalan, sementara Persib berusaha mempertahankan keunggulan sekaligus mencari peluang untuk mengunci kemenangan. Para supporter di stadion tentu berharap tim tuan rumah mampu bangkit dan mencetak gol penyama kedudukan. Namun di sisi lain, para pendukung Persib juga berharap tim mereka mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Satu hal yang pasti, pertandingan ini masih sangat terbuka. Dengan selisih skor yang hanya 1 gol, apapun masih bisa terjadi dalam sisa waktu pertandingan. Apakah Borneo FC mampu membalikan keadaan di babak kedua? Atau justru Persib Bandung yang akan menambah keunggulan dan membawa pulang kemenangan penting dari Samarinda? Semua jawabannya akan ditentukan dalam babak kedua yang dipastikan berlangsung lebih dramatis dan penuh tegangan. Pertandingan antara Borneo FC Samarinda melawan Persib Bandung tidak hanya menarik karena duel dua tim papan atas, tetapi juga karena komposisi pemain yang diturunkan oleh kedua pelatih. Susunan pemain yang tampil sejak menit pertama menunjukkan bagaimana strategi masing-masing tim dirancang untuk meraih kemenangan dalam laga penting ini. Borneo FC yang bermain di kandang sendiri di Stadion Segiri menurunkan skuad terbaik mereka. Di bawah mistar gawang ada nama Nadeo Argawinata, kiper tim nasional Indonesia yang dikenal memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca arah bola dengan baik. Perannya sangat vital dalam menjaga gawang Pesut Etam dari ancaman lini serang Persib Bandung. Di lini pertahanan, Borneo FC mengandalkan kombinasi pemain yang cukup solid. Nama-nama seperti Christophe Nduwarugira, Komang Teguf, dan Muhammad Alvarezi Buffon menjadi benteng utama di depan Nadeo. Mereka bertugas mengawal pergerakan para penyerang Persib yang terkenal agresif dalam menyerang.
Sementara itu di lini tengah Borneo FC terdapat beberapa pemain yang berperan penting dalam mengatur ritme permainan. Juan Felipe Villa menjadi sosok yang cukup berpengalaman dalam mengalirkan bola dari tengah lapangan. Bersama Kei Hirose, mereka mencoba mengontrol permainan sekaligus menjadi penghubung antara lini pertahanan dan lini serang. Untuk lini depan, Borneo FC memasang kombinasi pemain yang cukup berbahaya. Mariano Peralta dan Koldo Obieta menjadi tumpuan utama dalam membongkar pertahanan Persib Bandung. Kedua pemain ini dikenal memiliki kemampuan mencetak gol dan sering menjadi ancaman serius bagi lini belakang lawan. Di sisi lain, Persib Bandung juga menurunkan skuad yang tidak kalah kuat. Di posisi penjaga gawang ada Teja Paku Alam yang tampil cukup konsisten sepanjang musim. Penampilan Teja dalam pertandingan ini juga sangat penting karena Borneo FC beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya. Pertahanan Persib diperkuat oleh beberapa pemain yang memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Nama seperti Federico Barba dan Patricio Matricardi menjadi pilar utama dalam menjaga lini belakang Maung Bandung tetap kokoh. Mereka dibantu oleh pemain muda Kakang Murdianto yang menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa musim terakhir. Di lini tengah, Persib Bandung memiliki pemain yang cukup kreatif dan mampu mengatur tempo permainan. Luciano Guaicochea dan Franz Putros memainkan peran penting dalam membangun serangan tim. Keduanya sering menjadi motor permainan yang membantu Persib menguasai jalannya pertandingan. Tentu saja perhatian utama juga tertuju pada Adam Alis, pemain yang berhasil mencetak gol pembuka dalam pertandingan ini. Perannya di lini tengah sangat penting karena ia mampu membantu tim baik dalam menyerang maupun bertahan. Di lini depan, Persib Bandung menurunkan beberapa pemain yang dikenal memiliki kemampuan mencetak gol. Andrew Jung, Berinho, dan William Barros menjadi trio yang berusaha menekan pertahanan Borneo FC sepanjang pertandingan. Selain para pemain inti, kedua tim juga memiliki sejumlah pemain cadangan yang siap masuk jika diperlukan. Kehadiran pemain seperti Mark Klok, Sadil Ramdhani hingga Beckham Putra di bangku cadangan Persib memberikan opsi tambahan bagi pelatih untuk mengubah strategi di tengah pertandingan. Sementara itu, Borneo FC juga memiliki beberapa pemain yang bisa menjadi pembeda jika diturunkan di babak kedua. Pergantian pemain seringkali menjadi faktor penting dalam menentukan akhir sebuah pertandingan. Dengan komposisi pemain seperti ini, tidak mengherankan jika pertandingan antara Borneo FC dan Persib Bandung berlangsung sangat sengit. Kedua tim memiliki kualitas yang hampir seimbang dan sama-sama berambisi meraih kemenangan. Pertandingan antara Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung bukan sekedar laga biasa di kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini. Duel ini memiliki arti penting karena merupakan pertandingan tunda yang bisa mempengaruhi persaingan di papan atas klasemen. Pertandingan ini sebelumnya harus ditunda karena Persib Bandung sedang menjalani jadwal padat di kompetisi Asia, yaitu AFC Champions League 2. Sebagai wakil Indonesia di turnamen tersebut, Persib harus menyesuaikan jadwal pertandingan domestik mereka. Karena itulah pertandingan ini akhirnya dimainkan pada Minggu malam di Stadion Segiri. Menariknya duel ini mempertemukan dua tim yang berada di papan atas klasemen, sehingga tensi pertandingan dipastikan sangat tinggi. Untuk memastikan pertandingan berjalan dengan adil dan profesional, operator liga menunjuk wasit asing berlisensi FIFA untuk memimpin pertandingan ini. Wasit yang ditugaskan adalah Razlan Jofri Ali, wasit asal Malaysia yang sudah memiliki lisensi FIFA sejak tahun 2018. Penunjukan wasit asing ini menjadi perhatian tersendiri karena pertandingan antara Borneo FC dan Persib Bandung dianggap sebagai salah satu laga krusial dalam perebutan posisi puncak klasemen. Secara statistik, Razlan Jofri Ali memang tidak terlalu banyak memimpin pertandingan musim ini. Namun ia memiliki pengalaman memimpin berbagai pertandingan internasional, termasuk di kompetisi Asia. Dalam total 11 pertandingan yang ia pimpin musim ini, Razlan Jofri Ali telah mengeluarkan puluhan kartu kuning serta beberapa kartu merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai wasit yang cukup tegas dalam memimpin pertandingan. Selain pertandingan di Samarinda, pada waktu yang sama juga berlangsung laga penting lainnya di Jakarta International Stadium, yakni duel antara Persija Jakarta melawan Dewa United. Dalam pertandingan tersebut, Persija Jakarta juga berhasil unggul sementara dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Maxwell Souza menjelang akhir babak pertama.
Situasi ini membuat persaingan di papan atas semakin menarik. Hasil dari dua pertandingan tersebut akan sangat menentukan posisi tim-tim besar sebelum kompetisi memasuki jeda internasional. Jika hasil pertandingan ini bertahan hingga akhir, maka Persib Bandung berpeluang besar untuk naik ke puncak klasemen sementara Liga 1 sebelum jeda pertandingan FIFA Matchday. Hal ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Persib untuk mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir dibunyikan. Di sisi lain, Borneo FC tentu tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Mereka masih memiliki peluang untuk membalikan keadaan jika mampu memanfaatkan kesempatan yang ada di babak kedua. Inilah yang membuat pertandingan ini terasa sangat penting bagi kedua tim. Bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga soal gengsi, posisi klasemen, dan momentum menjelang fase penting dalam kompetisi musim ini. Dan satu hal yang pasti, drama pertandingan antara Borneo FC dan Persib Bandung masih belum berakhir. Semua kemungkinan masih bisa terjadi hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit.